Halo, perkenalkan aku Rifki. Nah, kali ini aku akan mencoba membahas tentang apa itu pornografi. Nah, pornografi itu adalah gambar, sketsa ataupun foto, video, kemudian animasi, kartun ataupun percakapan yang mana dalamnya itu memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, kemudian sebenarnya apa sih itu bahaya dari pornografi gitu kan? Nah, pornografi itu bisa mengakibatkan kerusakan otak yang cukup serius loh. Nah, jadi pornografi itu bukan hanya merusak otak dewasa tapi juga otak anak-anak. Nah, kerusakan otak tersebut itu sama dengan kerusakan otak pada orang yang mengalami kecelakaan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kerusakan otak yang diserang oleh pornografi itu adalah PFC atau prefrontal cortex. Nah, bagi manusia itu bagian otak ini merupakan salah satu bagian yang paling penting karena bagian otak ini hanya dimiliki oleh manusia, sehingga manusia memiliki etika bila dibandingkan dengan binatang. Nah, kemudian bagian otak ini itu pada manusia berfungsi untuk menata emosi. Jadi emosi kita ditata di bagian otak ini, kemudian memusatkan konsentrasi kita, memahami dan membedakan benar dengan salah, kemudian berfungsi juga untuk mengendalikan diri, berpikir kritis ataupun berpikir untuk berencana untuk masa depan gitu. Kemudian bisa juga otak ini tuh berfungsi untuk membentuk kepribadian dan berperilaku sosial. Kemudian akibat dari kecanduan pornografi itu sangat membahayakan bagi orang yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya. Contohnya itu seperti orang yang kecanduan pornografi itu biasanya mengubah sikap dan persepsi tentang seksualitas, bahwa wanita dan anak-anak hanya merupakan objek seks saja. Nah, jadi bahaya ya, orang-orang yang mengalami kecanduan pornografi itu akan mengubah sikapnya, jadi akan menganggap bahwa wanita itu tidak ada harganya dan hanya sebagai objek seks mata. Kemudian yang selanjutnya itu meningkatkan eksplorasi seks remaja sehingga dapat terjadi perilaku seks bebas dan perilaku seksual beresiko. Nah, ini buat teman-teman remaja ini bisa berbahaya sekali ya, karena orang yang biasanya suka nonton pornografi ataupun kecanduan pornografi akan menjadi penasaran gitu kan. Karena penasaran akhirnya kita akan mencoba-coba. Awalnya kita menonton penasaran seperti apa pornografi, dan akhirnya kita pun terjun ataupun melakukan seks bebas gitu. Kemudian yang selanjutnya itu biasanya orang yang kecanduan pornografi itu akan terjadi penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual di sini tuh seperti kayak mungkin ada yang LGBT ataupun gay, kemudian lesbi seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu biasanya orang-orang yang mengalami kecanduan pornografi, pendidikannya itu akan terganggu gitu. Jadi pendidikannya terganggu, dia kurang fokus untuk belajar, kemudian ketika ingin belajar ataupun mengerjakan tugas akan menjadi malas seperti itu ya. Nah, hal tersebut itu tentunya akan merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keharmonisan hidup dalam keluarga dan juga dalam masyarakat. Nah, pornografi itu merupakan adiksi baru yang tidak tampak pada mata, kemudian tidak terdengar oleh telinga, namun menimbulkan kerusakan otak yang permanen, bahkan melebihi kecanduan narkoba. Oleh karena itu diperlukan suatu pembinaan dan pengawasan dari semua kalangan, khususnya untuk anak-anak, remaja dan dewasa muda agar bisa terhindar dari bahaya pornografi. Nah, bagaimana sih supaya kita terhindar dari bahaya pornografi? Yaitu melalui peran aktif orang tua dan keluarga. Dengan cara bagaimana? Nah, yang pertama itu bisa memberikan perhatian, kasih sayang dan penghargaan kepada anak. Kemudian mengenali teman dan lingkungan sekitarnya, dan juga melatih anak agar mampu berkata tidak terhadap ajakan pornografi. Jadi kalau misal ada orang, ayo kita nonton ini gitu, anak-anak tuh dilatih supaya mereka bisa berkata tidak gitu ya terhadap pornografi. Kemudian menyepakati aturan yang dibuat bersama dengan anak dalam penggunaan gadget gitu. Jadi penggunaan gadget terhadap anak-anak itu dibatasi supaya dia tidak terlalu bebas untuk menggunakan gadget gitu kan, karena di dalam gadget itu juga sangat berbahaya. Mungkin kita satu kali klik atau beberapa klik itu sudah bisa membuka situs-situs pornografi. Nah, kemudian mendampingi anak ketika mengakses internet. Jadi supaya tetap ada pengawasan dari orang tua, kita juga tetap harus mendampingi anak-anak ketika mengakses internet.
Kemudian yang selanjutnya itu memberikan pemahaman kepada anak tentang internet ya. Jadi tentang internet yang sehat, kemudian tentang internet yang aman itu bagaimana. Jadi anak-anak itu harus diberi pemahaman. Nah, yang selanjutnya memasang aplikasi pengaman pada gadget gitu. Nah, kalau di YouTube itu kan sudah ada YouTube Kids. Nah, jadi ketika kita sudah memasang YouTube Kids di gadget anak kita, insya Allah itu anak kita tidak akan membuka konten-konten yang negatif, karena di YouTube Kids sendiri itu di dalamnya sudah ada pembatas gitu ya. Jadi memang dalam YouTube Kids konten-kontennya hanya konten-konten mengenai anak-anak. Nah, yang sangat penting untuk teman-teman semua, kemudian untuk orang tua yang menonton video ini, memberikan pendidikan seksual kepada anak kita sesuai dengan usianya gitu. Jadi pendidikan seks sejak dini itu penting agar anak-anak kita, agar saudara-saudara kita gitu ya, terutama anak-anak remaja yang sedang bertumbuh, itu bisa memahami bagaimana sebenarnya seksual dalam dirinya, kemudian kesehatan reproduksinya bagaimana. Jadi agar mereka bisa lebih menjaga bagaimana reproduksinya dan juga bagaimana seksualnya itu bisa dibatasin. Mungkin untuk pembahasan pornografi kali ini cukup. Jika ada kurangnya akan kita lanjut di video selanjutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Ketemu lagi di video selanjutnya.